Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua pagi hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan selalu menjaga protokol kesehatan jika kalian keluar rumah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan berdoa agar pelajaran yang dibahas pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3 tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Peserta didik dapat menyebutkan faktor penyebab kepunahan makhluk hidup dengan benar. 2. Peserta didik dapat menyebutkan hewan dan tumbuhan langka beserta daerah asalnya yang ada di Indonesia. Negara kita oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pencipta, diberikan keindahan alam dan beragam keberadaannya, baik berupa hewan dan tumbuhan yang bermacam-macam. Akibat perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, hewan dan tumbuhan yang berada di negara kita sebagian mengalami kepunahan. Secara umum, faktor penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan tersebut ada 2 macam, yaitu pertama, faktor alam. Kepunahan makhluk hidup yang disebabkan oleh faktor alam dikarenakan adanya 1. Sulit beradaptasi dengan lingkungan. 2. Memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat. 3. Terjadi bencana alam. Kedua, faktor manusia. Banyak kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan, antara lain 1. Penebangan dan pembakaran hutan. 2. Perburuan liar. 3. Eksploitasi hewan dan tumbuhan secara berlebihan. 4. Pembuangan sampah atau limbah ke alam. Anak-anak sekalian, berikut contoh hewan dan tumbuhan langka yang berada di Indonesia beserta daerah asalnya. Hewan dan tumbuhan langka adalah berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang keberadaannya sulit ditemukan di alam bebas, jumlahnya terbatas dan hidup di suatu daerah tertentu. Yang pertama, burung cendrawasih. Burung cendrawasih hanya hidup di Papua. Bulunya yang sangat indah menyebabkan burung cendrawasih banyak diburu oleh manusia. Kedua, badak bercula 1. Badak bercula 1 hidup di Ujung Kulon, Provinsi Banten. Berada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Populasi badak bercula 1 mengalami penurunan karena perburuan liar dan populasi yang lambat. Badak bercula 1 banyak diburu untuk diambil culanya. Cula badak digunakan untuk obat tradisional. Ketiga, orang utan. Orang utan semakin berkurang jumlahnya disebabkan perburuan liar dan kerusakan habitatnya yang disebabkan pembakaran hutan untuk perkebunan dan perumahan. 4. Komodo. Komodo disebut juga biawak komodo atau Varanus komodoensis. Komodo termasuk kelas reptil. Komodo sejenis dengan kadal. Kadal yang sangat besar, makanya disebut kadal raksasa. Komodo hidup di Pulau Komodo yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menurunnya populasi komodo dikarenakan
perburuan liar, perubahan lingkungan, dan berkurangnya sumber makanan bagi komodo. Kelima, harimau Sumatera. Harimau Sumatera mendiami Pulau Sumatera dan satu-satunya anggota subspesies harimau Sunda yang masih bertahan hidup sampai saat ini. Keberadaannya di hutan liar diperkirakan hanya 400 sampai dengan 500 ekor yang hidup di pegunungan, bukit barisan, dan taman-taman nasional di Sumatera. Ancaman kepunahan harimau Sumatera dikarenakan pembalakan dan perburuan liar. Manusia melakukan perburuan liar untuk diambil bagian tubuh harimau tersebut. Misalnya, kulit harimau banyak dimanfaatkan untuk pembuatan tas, sepatu, atau bahan pakaian. Nah, anak-anak sekalian, kita lanjutkan pokok bahasan tentang tumbuhan langka di Indonesia. Seperti hewan, tumbuhan juga bisa terancam punah apabila yang hidup di alam semakin sedikit. Contoh tumbuhan langka yang berada di Indonesia. 1. Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi merupakan tumbuhan parasit yang terkenal memiliki bunga berukuran besar. Bahkan merupakan bunga terbesar di dunia. Bunga Rafflesia merupakan bunga unik karena merupakan bunga mekar tanpa daun, akar, dan tidak memiliki batang. Bunga Rafflesia arnoldi hidup di hutan-hutan Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Penyebab keterancaman kepunahan bunga Rafflesia arnoldi adalah habitat dan inang tempat tumbuhnya semakin sulit didapat. Selain itu, perburuan oleh manusia diambil kuncupnya untuk obat tradisional. Kedua, bunga Amorphophallus titanium atau bunga bangkai. Amorphophallus titanium merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar. Bunga ini disebut bunga bangkai karena baunya yang menyengat seperti bangkai. Bunga bangkai termasuk bunga langka yang dilindungi pemerintah. Tempat hidupnya di hutan Pulau Sumatera. 3. Tumbuhan kantong semar. Tumbuhan kantong semar merupakan tumbuhan karnivora, yaitu tumbuhan pemakan daging seperti serangga dan hewan-hewan kecil. Tumbuhan kantong semar bentuknya menyerupai perut buncit tokoh pewayangan, yaitu Semar. Maka dari itu disebut tumbuhan kantong semar. Tumbuhan ini tumbuh di daerah yang kekurangan unsur nitrogen. Itulah penyebab kantong semar memakan serangga untuk memenuhi nitrogen dalam tubuhnya. Habitat tumbuhan kantong semar di Indonesia antara lain di hutan Tangkuban Perahu, Provinsi Jawa Barat. Keempat, cendana. Cendana banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan cendana digunakan sebagai rempah-rempah dan pengharum atau parfum. Anak-anak, hewan dan tumbuhan langka harus kita lestarikan keberadaannya agar tidak terjadi kepunahan. Ada dua cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka. 1. Pelestarian in situ.
Pelestarian in situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan di tempat aslinya. Contohnya, pelestarian in situ: 1. Suaka Marga Satwa. 2. Hutan lindung. 3. Taman nasional. Anak-anak pasti tahu yang dimaksud dengan Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah kawasan yang melindungi hewan langka, sedangkan hutan lindung adalah kawasan untuk melindungi tumbuhan. Taman nasional merupakan kawasan untuk melindungi hewan dan tumbuhan langka. 2. Pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ merupakan pelestarian tumbuhan dan hewan langka yang dilakukan di luar habitat aslinya, dikarenakan kehilangan habitat aslinya dan dipergunakan untuk penangkaran dan pembiakan. Contoh pelestarian ex situ: 1. Kebun botani. 2. Kebun binatang. 3. Taman safari. 4. Penangkaran. Demikian anak-anak sekalian pelajaran hari ini tentang pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.